qila ya Rasulullah wa mariyal jannah qala faqala majalisul dzikr. Hadirin rahimakumullah, di bab Jamil Usul kita masih pada penjelasan fadlud dzikri wa dalailihi wa khawasihi wa haqaiqihi. Artinya menjelaskan tentang keutamaan dzikir, dalil-dalil tentang dzikir, juga hawas, khasiyah, khosois tentang dzikir, juga hakikat-hakikat dzikir. Yang selanjutnya pada kesempatan malam ini itu dilanjutkan dengan sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kalian melihat riyadul jannah, pertamanan surga, maka ya datangilah. Bila kalian, maka akhirnya para sahabat tanya, riyadul jannah itu apa ya Rasul? Jawab Rasul, majalisul dzikr. Itu majelis dzikri adalah riyadul jannah. Maka kita harus sebagaimana kita umpamanya kalau hewan gembala melihat rerumputan yang segar, hijau, maka dia akan berburu, akan langsung mendatanginya. Begitupun kita bila mana kita dalam perjalanan atau mendengar ada tempat majelisul dzikri, kita harus berburu untuk menuju ke arah situ. Itu ibaratnya adalah riyadul jannah. Dan juga Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallah fayanzur kaifa manzilata indah." Bila mana kita ingin tahu kedudukan saya di sisi Allah itu seperti apa sih? Kita pengen tahu gitu tuh. Ya, kamu harus mendudukan Allah di sisi kami itu seperti apa Allah itu. Gitu tuh. Bagaimana Allah memposisikan kita di sisinya, bagaimana kita memposisikan Allah di kita. Kalau kitanya sering dilupakan, ya kita pun ya akan seperti itu. Kita Allah di nomor sekian kan, ya maka kita pun akan sekiankan gitu. Kita kalau ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, kita kembali ke kita. Kita mensucikan Allah di kita itu seperti apa Allah itu? Ya seperti itu aja. Iya. Pengennya kita sering nggak lupa Allah, pengennya di sisi Allah tinggi, ya repot itu. Itu kata Nabi, kalau kamu menginginkan mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, ya lihat kedudukan Allah di sisimu itu seperti apa. Jadi Allah fa innallaha, Allah mendudukan hamba di sisinya sebagaimana hamba mensisikan dirinya gitu tuh. Diri Allah kepada hamba tersebut. Wala Abu Ali Ad-Daqqaq, ad-dzikru mansurul wilayah, bahwa dzikir itu mansur wilayah. Mansur kalau dalam kita kepegawaian itu apa? Dapat apa sih kalau kita diangkat jadi pegawai negeri, dapat surat apa itu namanya? SK gitu tuh. Bahwa dzikir adalah SK kewalian dari Allah gitu tuh. Bahwa engkau telah diangkat Allah sebagai seorang wali. Itu mansurul wilayah. Faman wufiqa lidzikri faqad utiya mansur. Kita diberi taufik selalu berzikir kepada Allah, berarti kita dapat SK kewalian gitu tuh. Tapi kalau waman salah batik, kita lepas dari udah berarti kita dipecat dari kewaliannya, SK-nya dicabut. Kalau kita udah lepas dari Allah. Maksudnya ad-dzikru masyhur wilayah. Wa qala dunnun uqubatul arif in kita'u. Pada Dunnun Al-Misri pernah mengatakan, orang arif itu kalau kita merasa terkena ukub, dapat siksa dari Allah bila mana nggak punya uang gitu tuh, sakit-sakitan terus, ngomong-ngomong terus, istri, anak itu. Kalau wali itu bila mana dia tidak bisa berzikir, itu ukubatul arif, dia disibukkan dengan sesuatu sampai dia tidak bisa untuk berzikir kepada Allah. Itu adalah siksaan seorang arif gitu. Kalau kita mah disiksa enak-enak saja, sering lupa juga. Kita bukan merasa ukubah gitu. Sebabnya memang karena belum arif gitu ya mungkin. Bahkan ada pendapat adzikru afdalu minal fikr. Zikir itu lebih utama daripada
berpikir. Kenapa? Sebab Allah itu bersifat yusifu bih wala yusifu bil fikri. Allah itu bersifat dengan dzikir. Tapi Allah tidak bersifat dengan pikiran gitu tuh. Maka ada pendapat adzikru afdalu minal fikr. Dan salah satu daripada khosois dzikir itu sendiri bahwa Allah ja'ala fi muqabalati adzikru minhu. Bila mana kita pengen tahu kapan Allah ingat kepada kita, yaitu dengan ya dibuktikan dengan kita ingat juga Allah ingat, oh berarti Allah ingat kita. Allah lupa, apakah Allah itu sekarang Allah lagi lupa apa ingat dengan kita? Ya tergantung kitanya. Kalau kitanya dzikir kepada Allah, Allah pun dzikir kepada kita. Kita lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada kita. Al-Qur'annya fadkuruni adzkurkum. Dzikirlah kalianku kepadaku, maka adzkurkum, aku pun berzikir kepada kalian. Hawa hadhihi min khasais hadil ummah lam yutallah li ummati qablan. Itu adalah khasih kekhususian umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun apa yang disampaikan oleh Nabi dari malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril anillah ta'ala qala alaihi salam fi qalihi waladu akbar manahu dzikruhu alladzi wa'adakum bi fi qalifat quruni adkurkum akbar min dzikrukum lah. Artinya bahwa dzikir kalian kepada Allah itu, dzikir Allah kepada kalian jauh lebih besar gitu tuh, min dzikrukum lahu. Dan juga kekhasiatan salah satu khosois daripada dzikir itu sendiri, kalau dzikir itu ghairu muaqqat, tidak dibatas oleh waktu. Balil abdu ma'murum bi kulli waqtin bil lisan aw bil qalbi. Bahkan seorang hamba disuruh untuk berzikir kepada Allah di setiap saat, setiap waktu, baik dzikir lisan atau dzikir qalbi. Ada kalanya fardhon, ada kalanya sunnah. Sebagaimana firman Allah, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang zikir kepada Allah qiyam, dalam keadaan berdiri, qu'ud dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan keadaan terbaring. Wa qala Abu Bakar bin Faraq ma'nahu qiyaman ay nahwa dzikri wa qu'udan khalina anid da'wawi. Artinya qiyaman dia menuju ke arah dzikir tersebut, artinya qud dia khalian anid da'wawi, lepas bebas dari pengakuan di dalamnya. Imam Qusairi dalam risalahnya pernah mengatakan, telah berkata Siri As-Sakti maktubi ba'da kutubil munazzalah, ditulis dalam kitab-kitab yang telah diturunkan. Idza kana ghalib ala abdi dzikri asyaqani wa asaqtuhu. Bila mana dominan hambaku selalu dzikir kepadaku, maka dia akan beri dia cinta yang sangat kepadaku, dan saya pun akan mencintainya gitu tuh. Wa khailallahu ta'ala Daud, dan juga Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, bi fafrah wa bi dzikri fatana'am. Denganku bersukacitalah, dan dengan dzikir kepadaku kamu bersenang-senanglah. Wa fil Injil, di dalam kitab Injil, udkurni khina taghdab adkurka khina aghdab. Ingatlah engkau kepadaku sewaktu kamu marah, maka aku akan mengingatmu sewaktu aku marah, kata Allah. Itu tentang masih fadlut dzikri, keutamaan dzikir, dan dalil-dalil dzikir, dua khasois keistimewaan dzikir. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang keutamaan dzikir atau berkaitan tentang dzikir. Jadi pertanyaan itu jawabannya semuanya ada di dalamnya sebenarnya mah itu. Nanti suatu saat pasti akan ketemu gitu. Wala tas'alni an syai'in hatta uhtitsa laka minhu dzikra itu. Wala tas'alni an syai'in hatta uhtitsa laka minhu dzikra. Dzikir terjawab semuanya. Pokoknya gitulah. Banyak dzikir kita akan terjawab semua permasalahan. Makanya kita harus banyak-banyak pikir. Dan yang semakna dengan tadi ayat yang ya ladzi amanut kurullah dzikran katsira wa sabur tawasila, juga sebagaimana dalam
firman Allah kepada Nabi Allah Zakaria, wadkur rabbak katsira wasabbih bil asyi wal ibkar. Kalau di sini kan wasabbihuhu bukratau wasila, ini wasabbih bil asyi wal ibkar, ya sama, banyak yang semakna, dan semuanya saling melengkapi, tidak ada pertentangan sama sekali antara Quran dan hadis. Bahkan Nabi hadis-hadis itu adalah tibyanan, penjelasan dari Al-Quran itu sendiri gitu tuh. Jadi umpamanya tentang kok ada seakan-akan gitu tuh bahwa tasbih itu beda dengan dzikir, itu kan ataf khos, mengatafkan sesuatu yang khos pada kul. Itu berarti dalam tasbih dzikir ada keistimewaan tersendiri. Waktu juga ada keistimewaan yang disebutkan, ada keistimewaan tersendiri semuanya. Tentang kita sholat, dzikir, dengan kita mengaji, itu baru sekarang menjelaskan tentang keistimewaannya. Dzikir udah seperti itu, apalagi mengaji. Ya ada lagi gitu tuh, ada lagi keistimewaannya. Yang masing-masing sesuai dengan sikon. Waktu itu kita waktunya yang tepat untuk dzikir atau untuk ngaji. Yang waktunya untuk ngaji ya berarti dzikir terkalahkan. Waktunya untuk dzikir ya berarti ngaji terkalahkan. Yang penting sikonnya lah gitu tuh. Kita harus tahu tempat. Nanti kita akan mendapatkan atau keistimewaan dari tempat-tempat itu sendiri. Tentang tadi antara wirid dan dzikir ya. Antara wirid dan dzikir, yang jelas kalau dzikir itu sifatnya umum. Kalau wirid itu sifatnya lebih khusus. Kalau wirid itu. Wiridan kan biasanya sesuatu yang diulang-ulang, wirid tertentu gitu tuh. Kalau dzikir sangat umum sekali. Jadi bisa dikatakan kalau dzikir kalau wirid pasti dzikir, kalau dzikir tidak pasti wirid. Terus tadi Kang Zamani tentang bagaimana kita mensikapi tentang ayat-ayat tadi ke orang mukmin. Sedangkan sebagaimana kata-kata sahabat Ali luar biasa, orang mukmin itu seakan-akan orang yang tidak berdosa. Sebab dengan kriteria yang seperti itu, tentu itu adalah mukmin yang sempurna. Tapi ada mukmin yang nakis, yang suka melakukan dosa, yaitu maksudnya ya tubuh ilallah. Tapi kita harus dibedakan antara istighfar dengan tobat. Kan banyak ayat Quran summastaghfiru wastaghfiru summa tubu. Habis istighfar lalu kita suruh tobat gitu tuh. Itu memang yang namanya istighfar dan tobat itu berbeda. Kalau tobat bahasanya, makanya orang-orang mukmin adalah bahasanya itu kayak ayyuhalladzina amanu tubu. Sebab untuk kita makna tobat itu adalah rujuk ilallah, itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Nabi pun yang paling dekat dengan Allah pun tetap masih tidak bisa yang namanya secara hakikatnya tidak bisa. Jadi orang mukmin walaupun wali, nabi, tetap yang namanya rujuk kepada Allah itu tidak bakalan sampai kepada final gitu tuh. Tidak sampai kepada final, tetap kita harus tobat walaupun kita pun taatnya umpamanya kita seperti nabi, akhlaknya seperti nabi, tetap yang namanya tobatan sesuatu yang dibutuhkan gitu tuh, sesuatu yang dibutuhkan dalam setiap waktu. Jadi intinya udah semua kan? Yang iya ya tadi. Yang terakhir masalah tagdob itu amami bahwa jawab di sini ada daripada kitab Injil yang bahasanya uzkurni khina tagdob azkurka khina agdob. Artinya kalau secara teks, ingatlah engkau kepadaku sewaktu kamu marah, maka aku akan mengingatmu sewaktu aku marah. Artinya kita kalau marah, kita akan marah, maka akan berdampak itu negatif ya. Berdampak negatif. Dampak itu akan sirna bila mana kita ingat kepada Allah gitu tuh. Ingat kepada Allah.
Kalau kita marah ingat kepada Allah, maka efek daripada kemarahan itu akan tidak ada. Begitupun Allah marah kita sebab kita melakukan dosa, kita akan dapat adab. Dengan ingatnya Allah kepada kita tidak jadi diadabnya gitu tuh. Istilahnya tidak jadi diadabnya. Mina tagdob adkurka hina addob. Sewaktu saya marah, maka saya akan ingat kepadamu, maka saya tidak akan melampiaskan kemarahannya dengan menyiksa kamu. Sebagaimana bila engkau mengingatku sewaktu kamu dalam keadaan senang, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, ingat kepada Allah, maka aku akan mengingatmu sewaktu kamu dalam keadaan sempit, gitu tuh. Dalam keadaan sempit, sewaktu engkau umpamanya sesama manusia, engkau mau berteman kepadaku sewaktu dalam keadaan susah, maka saya pun akan berteman kepadamu sewaktu kamu dalam keadaan susah juga. Jadi itu timbal balik yang suatu keniscayaan lah, yang namanya timbal balik itu seperti kalau itu hukum akibat yang sebagaimana itu sebenarnya adalah sunatullah gitu, sunatullah. Jadi apapun amal baik kita itu tidak ada sia-sianya. Kita harus selalu ingat kepada Allah, bukan dalam keadaan kita senang saja atau susah saja. Kita senang dan susah, maka Allah akan selalu ingat kepada kita dalam keadaan susah kita, senang kita. Jadi intinya pada malam ini bagaimana kita memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya. Dan zikir yang seperti apa, yang khasiat-khasiatnya di sini disebutkan begitu luar biasanya. Mudah-mudahan zikir kita itu zikir yang dimaksud oleh, kalau sabda Nabi, kalau firman Allah juga firman Allah, kalau itu makalah para aulia juga yang sesuai dengan makalah aulia. Sebab ada yang sangat luar biasa nanti, yang sangat mengerikan sekali tentang zikir, yang justru samroh zikir itu adalah ikob. Samroh zikir adalah ikob. Zikir adalah li'annahu dambun, justru zikir bentuk suatu dosa. Itu gak ada zikir yang seperti itu. Wasamratuhu dikru, samratu zikir yang seperti itu adalah ikob li'annahu dambun. Ya jangan seperti itu, mestinya kita mengejar keutamaan, malah justru zikir kita suatu dosa, dan kita jangan sampailah zikir seperti itu. Dah wallahu alam bissawab.